Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ma'nawiyah dan nikmat batiniyah, nikmat iman wal Islam, nikmat taqwa, dan nikmat mengkaji ilmu pengetahuan Ahlul Bait alaihissalam. Alhamdulillah, pada malam ini kalau tidak salah kita sampai kepada pertemuan atau daras tafsir yang ke-18. Kita masuk pada tanggal 4 Oktober tahun 2021. Pada daras yang sebelumnya, yaitu pada malam Jumat yang lalu, kita sudah membahas tentang sifat-sifat dan watak kaum munafikin dan perumpamaan yang Allah dan Al-Quran berikan kepada mereka. Malam ini kita akan membahas ayat yang ke-21 dan seterusnya tentang himbauan dan ajakan Allah agar menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang dan makhluk yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dan menciptakan bagi kalian bumi yang terhampar sebagai firash, dan juga dia menciptakan langit sebagai atapnya, sebagai bangunan, dan juga Allah telah menurunkan hujan atau air dari langit. Kemudian dengan hujan itu dia mengeluarkan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dianugerahkan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kalian dapat mengetahuinya. Fima sabaqa min ayati kitabillahi subhanahu tubayyinu thalatha majmu'atin hiya
majmu'atul muttaqin wa majmu'atul kafirin wa majmu'atul munafiqin. Pada kajian yang telah lalu daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan 3 kelompok atau 3 golongan manusia, yaitu kelompok dan golongan orang-orang yang bertakwa. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang kafir, dan kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang yang munafik. Ammal ayatul madhkuratu fada'atin nasa ila intikhabi tariqil majmu'atil ula. Adapun ayat yang barusan dibacakan itu mengajak kepada manusia untuk memilih jalan-jalan kelompok yang pertama, yaitu kelompok kaum muttaqin. Wa ila ibadatillahil wahidil ahad, dan mengajak kepada menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang satu. Yaqulullah taala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah dan sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyampaikan beberapa poin penting mengenai ayat di atas sebagai penafsiran. Ada 4 poin. Poin pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Takarrara fil Qur'ani 20 marratan takriban. Di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat 20 kali kira-kira ungkapan ya ayyuhan nas, panggilan pada manusia. Di dalam Al-Quran terdapat 20 kali panggilan. Wa huwa nida'un 'amun syamilun yushiru ila anna al-Qur'ana la yakhtassu bi'unsurin aw qabilatin aw ta'ifatin aw fi'atin khasatin. Ungkapan ya ayuhan nas ini merupakan panggilan secara umum yang sifatnya menyeluruh untuk menunjukkan bahwa Al-Quran Al-Karim tidak mengkhususkan memanggil atau mengajak kepada kelompok dan unsur tertentu saja, tidak juga kepada kabilah atau suku dan kelompok atau bagian tertentu saja. Bal yuwajjihu da'watahu ilal basyiriyati 'amatan li'ibadatillahi. Bahkan Al-Quran Al-Karim menunjukkan panggilannya mengajak kepada semua umat manusia secara umum untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisawrati ala kulli alwani syirki wal inhirafi an tariqat tauhidi. Juga Al-Quran mengajak untuk bangkit, agar kita semua manusia bangkit untuk menentang semua bentuk kemusyrikan dan penyimpangan dari jalan tauhid. Seluruh penyimpangan, seluruh kemusyrikan dari jalan tauhid harus kita tentang, harus kita lawan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yurakkizul Qur'anu fi da'watihi ila ibadatillahi wa ila syukrillahi ala ni'mati khalqil bashar, wa hiya ni'matun tatajalla fiha qudratullahi kama yatajalla fiha ilmullahi wa hikmatuh. Poin kedua, bahwa Al-Quran Al-Karim memusatkan panggilannya dan ajakannya kepada beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Mensyukuri nikmat penciptaan manusia. Artinya kita sebagai manusia dan Allah ciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai makhluk yang lainnya. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada diri kita dan pada penciptaan alam semesta ini itu nampak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nampak di situ kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nampak pula
di dalam penciptaannya, ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Jadi nikmat yang pertama dan yang utama yang harus kita syukur adalah kita sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang lain. Ini yang jarang kita sadari, bahwa nikmat kita sebagai manusia yang merupakan makhluk yang paling utama merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala.